Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil daripada eksperimen kami mengenai strategi segmentasi peningkatan pengunjung Makoya. Anggota kami beranggotakan Elisa Fadia Laili, Balkis Faza Sabila, Mawaddatun Khalisoh, Nabila Aulia Asyar, Aini Nur Nadia, dan saya sendiri Salman Al-Farisi. Latar belakang. Secara umum, pemasaran adalah suatu proses sosial di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan dengan menciptakan dan mempertukarkan produk dan nilai dengan individu dan kelompok lainnya, menurut Daryanto tahun 2011. Kegiatan pemasaran selama ini tidak terlepas daripada unsur persaingan. Tidak ada satu bisnis pun yang leluasa bisa santai menikmati penjualan dan keuntungan, karena akan ada persaingan yang ingin turut menikmatinya. Oleh karena itu, masalah persaingan mendapatkan perhatian dalam pemasaran. Dengan pemasaran produk yang baik, maka akan dapat meningkatkan penjualan dan merebut pangsa pasar. Jika hal itu sudah terjadi, maka dapat dipastikan perusahaan akan mendapatkan laba yang maksimal. Jika pemasaran produk yang dilakukan tidak atau kurang tepat, maka akan terjadi penurunan penjualan yang akan memberikan dampak penurunan pendapatan yang diterima oleh perusahaan tersebut. Makoya merupakan tempat wisata yang menyediakan fasilitas rumah makan, kolam renang, dan outbound. Rumah makan Makoya Dapur Bakar ini merupakan tempat wisata kuliner yang terkenal di Pandan, letaknya di Pandan, Jawa Timur, tepatnya di Jalan Duren Sewu, Kecamatan Pandan, Kabupaten Pasuruan. Nah, Makoya ini adalah salah satu rumah makan yang muncul untuk memanfaatkan peluang pasar itu. Makoya Dapur Bakar telah memberikan alternatif sajian makanan, masakan, dan tempat hiburan yang sesuai dengan keinginan masyarakat, serta memacu pertumbuhan usaha rumah makan sekaligus destinasi wisata di Indonesia. Tingkat persaingan antara pelaku usaha rumah makan semakin ketat. Persaingannya tersebut menuntut Makoya Dapur Bakar untuk melakukan penyesuaian dalam menyusun strategi-strategi pemasaran dan mampu menganalisis permintaan konsumen. Untuk visi misi daripada Makoya, visinya menjadi pusat rumah makan berbasis wisata alam di Indonesia. Sedangkan untuk misinya, yang pertama mengutamakan kualitas dalam pelayanan dan penyajian produk. Kemudian menyediakan makanan yang halal, lezat, sehat, dan bergizi. Yang ketiga, menyediakan tempat makan sekaligus wisata yang menyenangkan. Next. Selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya penelitian terdahulu yang kita ambil, yang pertama ada penelitian dari Kiwang dan Fangide pada 2019, yaitu pengaruh segmentasi dan positioning terhadap keputusan pembelian wisatawan pada rumah makan ayam bakar Wong Solo di Kupang. Jadi penelitian ini yang dilakukan oleh Kiwang dan Fangide pada 2019 itu berjudul pengaruh segmentasi dan positioning terhadap keputusan pembelian wisatawan pada rumah makan ayam bakar Pongsol di Kupang. Itu dapat ditarik kesimpulan bahwasanya hasil pengujian secara simultan yang dilakukan pada hipotesis itu dapat disimpulkan bahwa variabel segmentasi dan positioning secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada rumah makan ayam bakar Wong Solo. Dan yang kedua, pada penelitian Wiguna pada 2015, segmentasi konsumen makanan cepat saji online di Surabaya secara demografis dan psikologis. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui segmentasi konsumen makanan cepat saji yang melakukan pembelian secara online di Surabaya. Jadi hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya terdapat 8 kelompok atau klaster konsumen yang makanan cepat saji online melalui seperti wanita aktif dan sibuk, wanita pasif, pelajar ekonomis, wanita praktif, pengambilan resiko, sosialita, pria petualang, wanita pendiri. Dan selanjutnya dari penelitian Hani dan kawan-kawan pada 2019 yang berjudul Market Segmentation and Travel Choice Prediction in Spa Hotel Stroke TripAdvisor Online Reviews.
Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan metode segmentasi hotel spa dan prediksi pilihan perjalanan dengan menerapkan pendekatan pembelajaran mesin. Oke, next. Yaitu perencanaan penelitian. Di sini kelompok kami menggunakan karakteristik pengunjung Makoya Abu Bakar yang pertama melalui jenis kelamin, kedua umur, status, domisili, pendapatan, status pernikahan, dan juga frekuensi mengunjungi restoran dan wisata. Atribut yang kita pakai ada 3. Yang pertama yaitu produk, kedua layanan, dan juga lokasi. Nah, masing-masing atribut ini memiliki level-level yang berbeda. Dari level-level tersebut akan kita analisis melalui 2 analisis. Yang pertama yaitu analisis conjoint dan analisis cluster. Analisis conjoint ini berfungsi untuk melihat preferensi dari konsumen untuk memahami bagaimana responden mengembangkan preferensi terhadap suatu produk. Sedangkan analisis cluster itu digunakan untuk penelitian yang memungkinkan peneliti untuk mengelompokkan dan sekumpulan objek ke dalam klaster-klaster kecil, namun berbeda yang dari karakteristik klaster yang lain. Nah, kemudian dari segmen-segmen tersebut akan diuji square, dan kemudian hasil tersebut akan muncullah preferensi masing-masing segmen. Next. Nah, ini merupakan cara kami mendapatkan data. Jadi, kami melakukan segmentasi terhadap pelanggan Makoya melalui Google Form. Kemudian, data tersebut kita proses dan kemudian dikelompokkan. Nah, dari hasil segmentasi tersebut akan dianalisis dan digunakan sebagai acuan dalam pembuatan paket restoran dan wisata terbaru. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Yang pertama, ada populasi dan sampel. Nah, populasi dari penelitian kami adalah konsumen yang telah berkunjung ke Makoya dengan kisaran umur 20 tahun sampai 45 tahun. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah konsumen yang telah berkunjung ke Makoya sebanyak 100 orang. Next. Nah, selanjutnya ada prosedur pengumpulan data. Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, kami menggunakan metode angket atau kuesioner yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai eksperimen yang telah kami buat. Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, kami meminta setiap pengunjung yang datang untuk mengisi kuesioner tersebut serta menggunakan metode antara lain. Yang pertama ada metode angket. Metode angket atau kuesioner adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai sesuatu masalah atau bidang yang akan kita teliti. Untuk memperoleh data, angket ini disebarkan kepada responden atau orang-orang yang menjawab atas pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian, terutama pada penelitian survei. Next. Selanjutnya ada penyebaran Google Form ini melalui media WhatsApp group, melalui status WhatsApp, dan melalui personal chat. Next. Selanjutnya yaitu karakteristik responden penelitian. Karakteristik segmentasi pelanggan resto dan wisata Makoya Pandaan berdasarkan hasil kuesioner menunjukkan bahwa yang pertama jenis kelamin. Yang paling banyak melakukan kunjungan menurut jenis kelamin yaitu perempuan dengan jumlah sebanyak 56 responden dengan persentase 56%. Yang kedua ada umur. Yang paling banyak
melakukan kunjungan menurut umur yaitu lebih dari 35 tahun dengan jumlah sebanyak 36 responden dengan persentase 36%. Yang ketiga, status. Yang paling banyak melakukan kunjungan menurut status yaitu bekerja dengan jumlah sebanyak 51 responden dengan persentase 51%. 4, domisili. Yang paling banyak melakukan kunjungan menurut domisili yaitu Malang dengan jumlah sebanyak 33 responden dengan persentase 33%. Kelima, pendapatan per bulan. Yang paling banyak melakukan pengunjungan yaitu menurut pendapat per bulan yaitu kurang dari 1 juta dengan jumlah sebanyak 22 responden dengan persentase 22%. Status pernikahan. Yang paling banyak melakukan kunjungan menurut status pernikahan yaitu sudah menikah dengan jumlah sebanyak 70 responden dengan persentase 70%. Frekuensi mengunjungi restoran dalam 1 bulan. Yang paling banyak melakukan kunjungan ke resto menurut frekuensi mengunjungi restoran yaitu 1-2 kali dengan jumlah sebanyak 47 responden dengan persentase 47%. Frekuensi mengunjungi wisata dalam 1 bulan. Yang paling banyak melakukan kunjungan menurut frekuensi mengunjungi restoran yaitu 1-2 kali dengan jumlah sebanyak 50 responden dengan persentase 50%. Selanjutnya yaitu urutan penilaian produk. Catatan skala kepentingan 1 paling penting, 7 sangat tidak penting. Yang pertama ada rasa. Rasa paling tinggi pada skala 1 dengan jumlah 63 orang. Harga paling tinggi pada skala 2 dengan jumlah 46 orang. Porsi atau takaran paling tinggi pada skala 3 dengan jumlah 38 orang. Kebersihan paling tinggi pada skala 4 dengan jumlah 58 orang. Penyajian produk paling tinggi pada skala 5 yaitu 33 orang. Kesegaran makanan skala paling tinggi yaitu skala 6 dengan jumlah 38 orang. Kelengkapan menu paling tinggi pada skala 7 dengan jumlah 47 orang. Selanjutnya yaitu status pernikahan. Status pernikahan yang paling banyak yaitu sudah menikah dengan jumlah 70 responden. Selanjutnya urutan pada penilaian pelayanan. Yang pertama ramah pada skala 1, komunikasi pada skala 4, informatif pada skala 3, rapi pada skala 2, cekatan pada skala 1. Selanjutnya yaitu urutan penilaian lokasi. Yang pertama yaitu mudah diakses pada skala 1, ketersediaan parkir pada skala 2, kenyamanan tempat pada skala 3, kenyamanan untuk lansia pada skala 6, kenyamanan untuk anak kecil skala 5, dan kebersihan tempat pada skala 6. Next. Langsung aja dari semua presentasi yang teman-teman saya lakukan di sini saya mengambil kesimpulan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini kami menggunakan metode angket atau kuesioner yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai eksperimen yang telah kami buat untuk mengumpulkan data pada penelitian. Sementara untuk metode penelitian yang digunakan oleh kami adalah metode kuantitatif dengan analisa deskriptif. Atribut ditentukan berdasarkan moment of truth yang terjadi pada restoran. Teknik analisa yang kami gunakan ada 3, yaitu analisa G-square, analisis cluster, dan yang terakhir adalah analisis conjoint. Berdasarkan data yang kami kumpulkan dari kuesioner, hasil dari karakteristik konsumen Makoya, yaitu yang pertama, responden yang paling banyak melakukan kunjungan ke resto dan wisata Makoya Pandaan menurut jenis kelamin yaitu perempuan dengan jumlah sebanyak 56 responden dengan presentase 56%. Kedua, responden yang paling banyak melakukan kunjungan ke resto dan wisata Makoya Pandaan menurut umur yaitu yang berumur di atas 35%. Yang ketiga, responden yang paling banyak melakukan kunjungan ke resto dan wisata Makoya Pandaan menurut status yaitu bekerja
kerja dengan jumlah 51 responden yang paling banyak melakukan kunjungan ke resto dan wisata Makoya Pandaan menurut domisili yaitu yang berdomisili di Malang dengan jumlah sebanyak 33 responden dengan persentase 33%. Kelima, responden yang paling banyak melakukan latihan per bulan yaitu yang berpendapatan kurang dari 1 juta dengan jumlah sebanyak 22 responden dan persentase 22%. Keenam, responden yang paling banyak melakukan kunjungan ke resto dan wisata Makoya Pandaan menurut status pernikahan, yaitu yang sudah menikah dengan jumlah 70 responden dan persentase 70%. Ketujuh, responden yang paling banyak melakukan kunjungan ke resto dan wisata Makoya Pandaan menurut frekuensi mengunjungi restoran, yaitu yang paling terbanyak adalah 1-2 kali dengan jumlah sebanyak 47 responden dengan persentase 47%. Kedelapan, responden yang paling banyak melakukan kunjungan ke resto dan wisata Makoya Pandaan menurut frekuensi mengunjungi restoran, yaitu juga 1-2 kali dengan jumlah sebanyak 50 responden dan persentase 50%. Kemudian penilaian skala segmentasi pasar yang kami lakukan juga menuai hasil. Menurut responden, inilah penilaian dari yang paling penting ke yang tidak penting. Yang pertama dimulai dari data penilaian produk. Menurut para pelanggan, urutan yang paling penting sampai yang tidak penting terkait penilaian produk yang pertama yaitu ada rasa, yang kedua kebersihan, yang ketiga kelengkapan menu, yang keempat harga, kelima porsi, keenam kesegaran makanan, ketujuh penyajian makanan. Kemudian dari data penilaian pelayanan, menurut pelanggan yang paling penting sampai tidak penting, yang pertama ada informatif, yang kedua cekatan, yang ketiga keramahan, yang keempat komunikatif, yang kelima rapi. Kemudian dari data penilaian lokasi, menurut para pelanggan yang dari paling penting ke yang tidak penting. Yang pertama, kenyamanan untuk anak kecil. Yang kedua, mudah diakses. Yang ketiga, kenyamanan untuk lansia. Yang keempat, kenyamanan tempat. Kelima, ketersediaan parkir. Dan yang terakhir, kebersihan tempat. Pada uji G-Square, beberapa faktor atau beberapa atribut yang mempengaruhi frekuensi konsumen dalam berkunjung ke restoran Makoya yaitu pekerjaan, pendapatan, dan status pernikahan. Sedangkan faktor yang tidak mempengaruhi frekuensi konsumen dalam berkunjung yaitu jenis kelamin dan umur. Kemudian beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi konsumen dalam berkunjung ke wisata Makoya yaitu umur, pekerjaan, pendapatan, dan status pernikahan. Sedangkan faktor yang tidak mempengaruhi frekuensi kunjungan ke wisatanya adalah jenis kelamin saja. Instrumen jenis kelamin bernilai signifikan sebesar 0,014. Maka artinya pada instrumen jenis kelamin tidak dapat digunakan untuk membedakan tiap kluster. Pada instrumen umur, pekerjaan, dan status pernikahan bernilai signifikan 0,000. Yang artinya instrumen umur, pekerjaan, dan status pernikahan dapat digunakan untuk membedakan tiap kluster. Pada analisis conjoint, level rasa pada atribut produk memiliki nilai tertinggi dengan utility estimate sebesar 0,514. Penilaian tertinggi kedua dan ketiga adalah level harga dan kebersihan. Sedangkan untuk nilai terendah didapatkan pada level kesegaran. Selanjutnya, untuk atribut pelayanan memiliki nilai paling tinggi dari urutan 1 sampai 3 pada level komunikatif, informatif, dan keramahan. Sedangkan nilai terendahnya yaitu kerapihan. Atribut terakhir yakni lokasi dengan urutan 3 level tinggi yaitu kemudahan akses, ketersediaan, kenyamanan tempat. Sekian presentasi kami dari kelompok 1. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.